Halo semuanya, selamat datang di podcast Bidik, bincang dalam kasih iman Kristus. Episode pertama bersama dengan aku, Stephanie. Dan aku Greta. Dan di episode kali ini kita akan berdiskusi mengenai lika-liku kehidupan mahasiswa Katolik yang menginspirasi banget nih. Nah, terus kita juga udah mengundang pembicara yang insightful banget untuk bisa menambah pengetahuan kita dalam dunia perkuliahan nih. Kalau gitu siapa sih yang bakal kita undang? Tolong di-spill dong, Greta. Jadi kita udah kedatangan dua mahasiswa. Yang pertama ada Kak Marcel dan Kak Farel. Hai. Oke, jadi kayaknya kurang klop nggak sih kalau semisal kita udah mengundang tapi kita nggak ngasih tahu nih achievement yang udah mereka dapatkan untuk selama ini gitu. Bener Mungkin dari aku tuh. dulu ya yang bakal ngenalin kakak keren yang ada di sebelah aku nih. Jadi kalau semisal dari Kak Farel sendiri, Kak Farel itu bersama dengan timnya telah menyabet juara 2 pada Infineon Singapore City of Tomorrow Competition 2024 oleh UI, ITB, dan Undip. Juara 1 kontes robot terbang Indonesia 2023 yang diadakan oleh Kemendikbud dan IPK tertinggi Teknik Elektro angkatan 2022. Selain itu, Kak Farel juga pernah menjadi tutor sebanyak 2 kali dan membantu banyak teman-teman di angkatan bawahnya untuk belajar dan mencapai IPK yang lebih baik lagi gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai achievement yang udah dicapai oleh Kak Marcel. Jadi Kak Marcel ini adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran yang pernah mengikuti dan menjuarai banyak perlombaan. Di antaranya yaitu juara 1 esai Emilia Konka FK Universitas Mula Warman II, first winner oral presentation, dan first winner scientific poster International Medical Military Symposium and Workshop 2024, dan juara 1 UDSPEC Depas Infection FKG UGM 2024. Oke, nah mungkin karena aku semakin penasaran tuh setelah udah mendengar kayak achievement dari kakaknya, aku makin penasaran tentang cara mereka beradaptasi di dunia perkuliahan ini gitu. Mungkin kita bisa langsung aja lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita penasaran nih. Untuk pertanyaan pertama, kan tadi udah ada kesibukan dan achievement ya Kak. Kalau semisal kesibukan di akhir-akhir ini ada nggak sih Kak? Aku dulu atau Mas dulu? Aku dulu. Jadi Farel. Oke. Kalau aku dulu ya, kalau akhir-akhir ini mungkin tuh beberapa organisasi kebanyakan udah kelar ya. Udah dalam anak 22 tuh biasanya kan span organisasi 2 tahun. Jadi mungkin sekarang kalau aku ini diajak proyek-proyek dosen sih. Itu kalau itu. Oke. Berarti ada ngambil berapa proyek tuh Kak? 19? Wah, enggak sih. Enggak sampai. Baru ongoing, baru ada beberapa tapi belum banyak. Oh, oke. Kalau dari Kak Marcel sendiri? Oke, kalau dari aku kebetulan saat ini sebagai ketua KMK FKKMK. Kemudian selain itu tentu sebagai mahasiswa aktif ya masih menerima akademik dan juga sebagai asisten anatomi di fakultasku gitu. Oke. Nah kan udah ngeliat gimana kakak selama ini kayak udah aktif banget nih. Emang dari awal nih emang pengen banget buat masuk di jurusan ini Kak? Kalau aku iya pengen banget. Kalau dari Kak Farel? Kalau aku tuh dulu agak bingung sih pengen masuk mana. Kalau misalnya ada yang nyaranin FK tapi bisanya kimia tapi biologinya agak ini buang. Nggak paham, kita paham. Tapi kalau misalnya teknik itu kan harus kuat Mafika ya. Nah itu MTK-nya biasa aja, cuma fisika doang yang suka. Akhirnya tapi cowok yaudah teknik aja lah, aku mikirnya gitu kan. Habis itu tapi tekniknya apa dulu nih? Terus aku mikirnya di UGM nih teknik-teknik yang bagus apa nih, kan lihat akreditasinya, oh bagus semua ya, apa ya? Bingung juga. Akhirnya ngeliat-liat ya udahlah yang paling mungkin kira-kira yang berprospek gitu yang bakal dipakai. Jadi kayak aku nanti sih mungkin dari kurikulumnya kalau misalnya berubah setiap tahun atau berubah beberapa periode tertentu kan berarti banyak adaptasi kan, diadaptasi ke kehidupan sekarang, berarti mungkin dia tuh emang ilmunya berkembang terus dan diantaranya tuh ya elektro berkembang terus, jadi aku milih itu. Aku dulu pun juga pernah goyah sih, jadi waktu dari kecil emang cita-citanya jadi dokter ya, tapi waktu SMA tengah-tengah itu kok tertarik hukum gitu. Ini beneran nih, hukum udah baca-baca dikit tentang hukum, terus kayak kayak tertarik nih, sampai waktu jalan-jalan ke UI itu kayak foto di depan hukum bukan kedokteran malah gitu. Tapi akhirnya ngelihat ada prospek ini ya,
apa namanya SNMPTN, kemudian kayak kansnya gede banget nih, jadi ya mending manfaatkan yang jelas aja lah ya, apalagi kan MIPA ke hukum kan gimana ya lintas gitu. Benar-benar. Oh, kalau dari kakak SNBP? Iya. Oh, SNBP. Kalau kakak? Iya sama juga. Oh. Oke, pernah nggak sih Kak ngerasa kayak menyesal gitu atas pilihan kakak di jurusan yang saat ini? Terus pengen pindah gitu, pernah nggak sih Kak kayak saya? Jangan terlalu jujur ya. Kalau aku ya, kalau aku sih sekarang masih netral sih, belum ngerasa nyesel. Kalau ngerasa seneng ada, tapi ya nggak ngerasa kayak wah tepat banget nih, itu juga belum. Tapi kayaknya sih kalau dijalanin terus lama-lama bisa aja. Oh, oke. Dari Kak Marcel sendiri? Kalau dari aku sih melihat ternyata belajar jadi seorang dokter tuh nggak cuman yang apa ya ngobati pasien gitu ya, ternyata luas banget gitu. Bahkan kalau orang yang nggak suka ketemu banyak orang itu bisa benar-benar jadi dokter yang ya udah fokusnya di riset, kemudian fokusnya di lab gitu. Tapi kadang-kadang ya karena apa ya banyak hal yang harus dipelajari ya, kadang-kadang pusing banget. Aku jadi kadang-kadang mikir apa lebih tenang jadi frater aja gitu. Jadi kadang-kadang nggak, itu cuma pemikiran aja kalau lebih tenang. Boleh, Tapi boleh. nggak ada penyesalan kok. Jadi masuk ke dokteran. Puji Tuhan ya. Oke. Ini tempat frater nih Kak kalau. Iya, makanya tinggal masuk aja. Oke. Kan melihat tadi kan sempat kepikiran buat mau pindah gitu, terus kayak gimana cara beradaptasinya dengan lingkungan yang mungkin kadang tuh kayak nggak cocok gitu kan. Nah itu gimana sih Kak cara ngatur waktu kayak dari belajarnya, terus juga dari aktif kegiatannya juga, gimana cara ngatur waktunya supaya kayak semuanya itu tetap bisa dijalani gitu. Kalau dari aku, yang kalau dari akademiknya itu beratnya itu di semester 1 untuk penyesuaian ya, karena jadi tahu kalau ujiannya tuh ini macamnya. Tapi lama-lama juga tahu ada kayak trik-trik strategi supaya menjawab soal ujiannya. Kan kalau teknik kan uraian ya. Iya. Kalau kami kan pilihan ganda, jadi masih ya ada probability-nya lah ya, walaupun ya nggak semudah itu sih, tapi kayak oke, berarti masih ada trik-triknya gitu buat tahu jawabannya. Terus juga selain itu aku juga penasaran dengan banyak organisasi ya, jadi ya aku nyoba, tapi aku juga nanya ke kakak tingkat apa sih yang pantas buat dicoba gitu. Kemudian jalan 1 semester 2 semester, jadi baru tahu mana sih aku bisa fokuskan, ini salah satu aku ambil gitu. Hingga akhirnya di semester ini ya tentu semakin berat ya, karena ada tugas akhir juga. Tapi ya makin apa ya, jadi ada pengalaman gitu untuk menata waktu gitu. Walaupun ya sering kali nggak sempurna kayak selalu mulus, itu nggak, sering banget akhirnya numpuk, akhirnya nabrak ya, tapi itulah peran teman-teman kita gitu ya. Jadi kita bisa komunikasi ke mereka kalau kita misal lagi ada kesulitan gitu. Oke. Tadi ngebahas tentang mungkin ada yang kayak ada kendala-kendala tersendiri gitu. Dalam proses kakak untuk mendapatkan achievement yang mungkin sekarang udah lumayan besar, pernah nggak sih Kak mengalami kegagalan-kegagalan yang mungkin buat kakak udah kayak nyerah, capek gitu, pernah nggak sih Kak? Oke, nah ini perlu banget teman-teman ketahui ya. Jadi memang di SMA itu aku sudah senang lomba, tapi kan basis lombanya itu lebih ke olimpiade ya. Sedangkan di kedokteran tuh dikit banget gitu, hampir nggak ada olimpiade. Jadi lebih ke riset langsung. Nah kemudian aku pun baru mencoba itu di semester 2 dan itu cuman ya esai, dan itu lombanya cuman kecil lah gitu, nggak yang gede. Nah sebelum aku menang itu, aku tuh udah nyoba 3-4 kali dan itu gagal terus. Tapi aku jadi belajar. Nah setelah aku gagal, setelah nyoba di semester 3, semester 4, termasuk di semester 2 itu aku ikut PKM. Nah itu yang bener-bener membuka pengetahuan aku banget tentang bagaimana sih bikin lomba yang bagus, ngikut lomba yang bagus. Walaupun cuman sampai PIMNAS, nggak sampai medalis aku, tapi itu kayak udah jadi pengalaman yang penting banget buat aku, sehingga bisa aku bikin menang-menang sampai di semester ini gitu. Oke, puji Tuhan. Kalau dari Kak Farel gimana tuh Kak? Spill. Oke, kalau dari aku ya, kalau kegagalan tuh pasti ya, di balik keberhasilan kan ada banyak kegagalan. Kalau misalnya kita bilang dari setiap kegagalan belajar tuh ya udah sering kita denger ya. Cuman kalau misalnya aku mungkin mikirnya tuh ibaratnya kalau lagi college life ya, lagi kuliah ini tuh, setiap kegagalan kita ini ibaratnya kan kita masih ibaratnya trial kehidupan ya. Jadi kita gagal di sini tuh menurutku masih nggak apa-apa banget. Dibandingkan kalau misalnya nanti kita udah dewasa gitu ya. Di situ mungkin kegagalan tuh bisa impact lebih gede. Bisa udah ada keluarga, misalnya kita udah ada kehidupan yang beneran serius. Kalau di kuliah ini kita tuh masih bisa nyoba, dan tapi bener kata Mas Marcel tadi, kita tuh kayak aku juga nanya-nanya cutting kayak mana sih yang worth it untuk dicoba, mana yang enggak. Karena kalau enggak tuh
jujur kalau misalnya waktu kita kebuang di hal yang salah tuh nanti kan jadi malah nggak enak. Terus jadinya kalau misalnya gagal aku juga sering juga itu kayak ya bahkan lebih sering daripada menangnya kayaknya. Nah kan dari kegagalan tuh mungkin kayak oh nggak apa nyoba lagi. Kalau misalnya selagi masih ada waktu ya di college life ini 4 tahun ini ya menurutku ini trial kehidupan yang bisa dimanfaatin untuk nyari sebaik mungkin dan se-fighting mungkin gitu. Karena di sini kita masih bisa bangkit lagi tanpa ada konsekuensi yang berarti gitu kecuali ya mungkin kesehatan ya. Iya sih benar. Oh iya juga ya kayak ya 4 tahun ini kita pakai aja buat Explore trial ya. and error Benar. karena kehidupan kita belum seserius itu lah tapi ya emang udah agak Nah, serius gitu. iya. Oke, setuju. Nah, di antara kegagalan-kegagalan itu kan yang tadi udah dibahas dan lika-liku kehidupan perkuliahan ini kan pastinya kayak ada support system gitu nggak sih Kak? Selain teman-teman atau mungkin gimana cara ngebangkitinnya selain dari diri sendiri gitu? Mungkin ada support system. Mas Marcel dulu deh. Kalau aku orang tua itu aku tuh senengnya itu bilang kalau oh habis ini nanti aku tanggal ini berangkat ke sini gitu. Apalagi nih gitu. Iya, Kayak keren ya. gitu kayak apalagi nih gitu. Wow. Jadi sampai mereka itu kadang bingung ini lomba yang mana gitu kan. Jadi tapi ya seneng gitu. Jadi mereka juga merasa bangga juga, happy juga. Ya menyenangkan mereka juga lah senang orang tua. Kemudian kalau kemudian ya teman partner ya karena kan lomba ini kan juga partnernya ganti-ganti juga kadang-kadang dan itu ya senang kalau kita bisa bantu apalagi tidak selalu partnernya itu yang benar-benar Klop gitu ya Mas. lebih ke ini maksudnya selevel maksudnya gini jadi bisa jadi aku ngajak yang baru belajar nah jadi kan senang kalau mereka itu nyoba hal yang baru Iya. gitu. Jadi apa ilmu yang aku punya ini bisa aku share juga dan mereka merasa happy senang nah itu sih yang bikin aku Itu senang keren sih. gitu. Oke, ini pertanyaan dari Galih ya. Jahil banget nih. Kalau aku pertama tuh teman sama keluarga sama ya. Jadi mungkin kalau dari temen tuh itu bener-bener menurutku ya kayak beberapa ya mungkin sebagian besar atau bahkan semua ya achievement yang diperoleh tuh itu nggak lepas dari bantuan teman dan keluarga ya. Terlepas dari bantuan secara spiritual atau bahkan mereka bantu langsung gitu kan. Kalau misalnya dalam perkuliahan tuh berat banget ya. Tapi dengan ada temen tuh bisa nge-cover kita misalnya kayak nggak boleh tipsen. Misalnya kayak apa ya? Tolong dong catetin tadi misalnya kita lagi nggak bisa gitu. Nah dengan ada teman tuh bisa nge-support kita secara langsung, secara nggak langsung ya. Kalau yang secara langsung itu mungkin pas kita misalnya healing bareng gitu kan benar-benar enak tuh. Kalau misalnya rame-ramean. Kalau misalnya keluarga tuh jujur itu juga benar-benar nge-support aku terutama tuh pas ada suatu kayak kompetisi tuh dia tuh venue-nya tuh di Jakarta nah. Itu kan sekalian ya. Aku kayak bisa nemuin keluarga juga terus senang banget jadinya meskipun cuma sehari tapi jadi kayak ketemu dengan wah ini papa senang banget sama mama bisa kayak gini lagi kalau bisa kayak gini tuh jadi seperti sama itu. Benar-benar. Tadi aku tertarik nih di bagian yang terkait dengan kelompokan. Nah, jadi kalau semisal untuk lomba-lomba kan emang ada beberapa lomba yang butuh kerjasama dalam tim gitu ya Kak. Kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih pelajaran yang mungkin Kakak pelajari tentang kerjasama sama orang lain ataupun dengan cara mengkolaborasi pemikiran dan ide dari orang-orang yang pasti beda-beda tuh awalnya gimana tuh Kak? Oke, mungkin kalau aku tuh dulu pernah yang ada di mana di sini tuh suatu ketika ya ini mungkin yang paling bisa di-highlight tuh yang pastinya pas pernah aku tuh jadi leader kan. Nah itu tuh di kompetisi ini ya kan itu bertim. Kalau tim tuh susahnya selain nyatuin kita bareng itu tuh kadang-kadang mereka tuh gimana ya kalau misalnya kerja ini dengan asumsi mereka mendengar ya. Tapi kalian tuh best partner I've ever had. Nih jujur ya misalnya aku bisa milih, bisa mundur waktu, aku bakal tetap milih kalian. Jadi kemenangan tuh juga karena kalian. Nah, tapi ya di sini kita harus berbicara ya, seluk-beluk kalau misalnya kita tuh pengen berkompetisi bertim itu bukan cuma manage project, manage orang tuh susah banget. Menurutku tuh susah. Terutama tuh kan kita jadi lihat ya, oh ternyata ada orang yang kalau misalnya dia tuh agak malas nih. Malas banget. Itu kalau misalnya kita kayak ngikutin misalnya dia ngajak jalan dulu, ayo jajan rel, udah jajan dulu, ntar pulang tuh kita selip-selipin pas jajan tuh kayak habis ini mau garap ini nggak, ntar dia subconsciously bilang ya udah gitu nah mau gitu meskipun sejam habis itu ntar main lagi nggak tahu tuh agak susah sih jujur tapi sebenarnya jago ada yang kayak gitu. Terus ada lagi yang dia tuh kayak kalau misalnya kita minta tolong langsung
lebih nggak mau. Jadi itu kalau misalnya kita kasih pressure langsung nggak mau. Tapi kalau misalnya kita minta tolongnya, kita ganti kata-katanya gitu, padahal sama-sama workloadnya sama, tapi jadi mau gitu. Itu ada juga yang kayak komunikasinya harus lebih di polish gitu. Ada juga yang kayak misalnya yang tadi yang agak malas tapi sebenarnya baik, semuanya baik. Dan yang kupikir tuh kalau misalnya mau mengatasi itu tuh kita tuh harus kayak nempatin kita di posisi mereka dulu. Kayak sebenarnya mereka tuh kenapa, misalnya yang tadi tuh yang ke pressure terus tuh kenapa dia sakit-sakit terus, karena aku ngeliat temanku nih sakit terus. Ternyata aku ngeliatin kayak oh dia nih sekarang mungkin lagi ada pekerjaan di mana gitu kan. Habis itu nih harus ngomong langsung nih, kan ceritanya pasti udah sebulan ya pengen lomba. Terus habis itu kerjaan dia tuh belum. Akhirnya suatu ketika dia kan satu kos tuh, dia keluar, wah kayaknya pengen makan nih. Terus aku kayak tahu oh warung makan sering dia di sini. Habis itu aku ikutin habis itu aku makan di meja depan dia. Terus ceritanya tuh udah kayak dia tuh udah nggak ngomong gitu ya sama aku kan. Tapi bahaya kan, bayangin tuh tim udah pengen lomba sebulan tapi kan dia itu kan bahaya banget ya. Habis itu aku duduk depan dia, awkward sih, udah skip lah. Pokoknya aku ngomong kayak sebenarnya kalau kamu tuh capek bilang aja gitu. Jijik banget, tapi aku ngomong gitu beneran heart to heart. Habis itu pas banget pas itu lagi hujan dan di warung itu lagi nggak ada orang. Pas banget tuh. Terus abang-abang warungnya tuh yang jualan lagi main HP jadi nggak dengerin. Aman dah. Habis itu aku ngomong kayak heart to heart banget gitu. aku ngomong heart to heart. Terus habis itu sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu bilang kalau misalnya ini susah. Habis itu akhirnya dia tuh kalau misalnya di chat kan udah ngejawab juga kan. Ternyata kalau misalnya kita minta tolong di chat kayak nanti tolong gabungin ini jadi misalnya project ininya, dia tuh ternyata bilang katanya kalau misalnya dikasih langsung perintah tuh agak pressure. Akhirnya aku bikin kayak semacam docs gitu. Di situ tuh aku udah ngasih kayak pekerjaanku, misalnya dia tinggal gabungin ini. Ntar kamu tinggal buka link docs aja kalau kamu lagi hatimu lagi tenang, aku bilang gitu. Wah jijik banget, Cak. Ya gitu. Oh my god. Tapi jujur susah ya. Hatinya sungguh baik. Enggak Inilah ini. anak Kristus yang sesungguhnya, Bar. Astaga tidak juga ya guys. Lanjut aja. Tapi bener loh katanya tuh yang lebih susah tuh nge-manage orang ya. Jadi kalau dari aku 5 lomba terakhirku itu aku sengaja banget aku yang mengarahkan, tapi aku nggak mau jadi leader. Jadi biar mereka juga ada pengalaman jadi leader. Tapi aku yang ngarahin semuanya dalam hal proses bikin karyanya ataupun bagi tugasnya. Ternyata nggak selalu berhasil, nggak selalu gagal. Jadi berhasilnya itu gimana? Waktu itu sempat setelah lomba gitu ya. Adalah salah satu temanku tuh yang secara pribadi tuh ngirim voice note kayak dan dia tuh adik kelasku gitu ya. Udah aku ajak lomba dari dulu bahkan semenjak SMA itu dia tuh tiba-tiba voice note terus kayak makasih banget Mas gini udah diajarin. Biasanya kan aku ngikut sama Mas itu kalau lomba diarahin. Nah, sekarang aku bikin sendiri dan ternyata nge-manage orang tuh susah gitu. Bagi-bagi tugas. Aku heran kok kamu tuh bisa bisa mudah buat ngasih kesempatan orang jadi leader gini tuh. Jadi itu kan titik yang oke, berarti menurut orang lain apa yang aku lakukan berhasil. Tapi juga pernah aku melakukan kesalahan di dalam memanage. Jadi pernah ketika kita mengarahkan mungkin aku juga lupa untuk ya benar kata Farel tadi, kita perlu menyesuaikan suasana hati orangnya. Jadi mungkin kita tidak tahu di pikiran orang masing-masing itu progres ataupun pencapaian tiap orang itu beda-beda ya. Jadi misalnya buat aku segini itu udah maksimum. Buat dia itu udah terlalu jauh banget. Misalnya setnya lebih kecil gitu. Nah, kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan mereka. Jadi kalau aku misalnya keluar kata-kata yang kurang pas atau kayak terlalu membandingkan, itu bisa jadi malah menurunkan semangat dia. Jadi aku merasa oh iya ya. Jadi manage orang tuh harus kenal baik karakteristik tiap anggota tim kita tuh gimana. Nggak hanya bicara mengenai bikin karya apa supaya menang, tapi juga ya ada banyak hal yang bisa kita pelajari kalau ikut lomba gitu. Ya, mungkin kita boleh mulai ikut lomba juga nih Greta, biar kita tahu nih apa yang mungkin jadi struggle ketika memanage orang-orang gitu ya. Terus tuh kalau semisal caranya imbangin antara akademik terus juga organisasi sama lomba-lomba sama kehidupan spiritual itu gimana Kak? Ini gereja nggak setiap minggu nih? Masih tentunya masih. Masih ya. Masih gitu. Oh iya masih, Kedepannya kita bahaya. nggak tahu. Katanya masih. Kalau aku semenjak tahun pertama aku itu join di organisasiku dan kebetulan divisi yang aku ambil itu tentang akademik. Jadi sekali masuk ya banyak hal yang bisa aku coba. Bahkan aku bisa dapat pengalaman banyak lomba itu ya dari divisi ini gitu. Bukan karena semata-mata aku sebagai
medical student masuk ke dokteran itu enggak, jadi dari organisasi ini. Jadi kayak aku join belajar nge-manage orang, aku waktu tahun kedua jadi kepala divisinya juga, jadi kayak belajar nge-manage orang sekaligus ngajarin ke mereka ilmunya, sekaligus aku bisa lomba, jadi dua-duanya bisa berjalan. Di samping itu aku juga join KMK, gitu kan, KMK ya mengikuti aktivitasnya, dan apalagi akhir-akhir ini semakin aktif ya karena kita punya Santo Athanasius ya, itu suatu wah itu berkat banget sih itu. Jadi kayak dulu aku pengen ngebet banget pengen UI gitu ya, ngebet banget pengen FKUI itu kan paling bagus gitu ya. UGM juga bagus sih. Bagus kok, bagus kok. Bagus kan, bagus banget. Nah tapi ternyata ini hikmahnya gitu. Kenapa aku kok akhirnya milih UGM gitu. Jadi hikmahnya Santo Athanasiusnya. ada gereja, dan udah gitu di Sendowo, apa di Sendowo. Iya, pas banget ya. Deket banget gitu. Harusnya dari semester 1 ya Mas ya. Iya, dekat FK, dekat kos, jadi kan udah ini hikmahnya seperti itu. Gitu. Kalau dari aku sendiri ya, mungkin manage-nya tuh kebetulan ada kesamaan tadi sama Mas Marcel tuh di organisasi pertama-tama yang ku join tuh sempet itu juga organisasinya berorientasi pada akademik juga kan. Nah, habis itu kalau misalnya lagi banyak tugas atau lagi banyak kerjaan banget nih, itu mungkin sebisa mungkin kita tuh planning di start of the day, misalnya kayak hari ini bakal ada interview, bakal ada podcast jam 11.30, habis itu nanti habisnya ada korkom atau apa. Misalnya meskipun planningnya pun gagal kelewatan gitu, tapi hari kita tuh ada arahan gitu, jadi nggak kayak kalau misalnya nggak ada tuh jujur ya salah satu kelemahanku juga ya, itu bisa buang waktunya kebanyakan, malah jadi nge-scroll, malah jadi banyak lah ngobrol sama temen lama banget. Aku bisa ngobrol pas itu sama temen lembaga tuh bisa, padahal di tempat yang nggak enak gitu, kayak di tangga, di atas tangga, aku di bawahnya tuh 3 jam gitu, tapi kok bisa ya, harusnya kan nggak bisa lah gitu kan, buang waktu juga. Nah akhirnya kalau kayak gitu bisa dihindari kan kalau misalnya udah planning gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau Kak sendiri udah ada planning nggak sih buat ke depan gitu, kayak bakal fokus ke apa? Kalau TE kan mesti udah ada tuh kayak mau menjurus kemana. Mungkin kalau kedokteran gimana tuh? Coba dulu nih. Kalau di kedokteran, jadi seperti aku bilang di awal, ternyata kedokteran tuh jauh lebih luas dari yang kita lihat. Mungkin teman-teman waktu aku juga sebelum masuk ke dokteran tuh ngelihat dokter ya udah yang ngobati pasien di klinik, di rumah sakit gitu ya. Ternyata luas banget. Jadi sederhananya itu dokter itu ada yang di bidang akademik pengajaran gitu ya, ada di bidang penelitian, ada di bidang klinis itu pelayanan ke pasien, dan ada juga di bidang kebijakan. Jadi yang ya sebangsanya orang yang di Kementerian Kesehatan, orang yang di direksi rumah sakit, yang ngurus ngelola rumah sakit. Nah, aku pribadi sangat tertarik pertama itu yang di bidang melayani gitu ya, karena ya siapa sih yang nggak senang bantu orang gitu ya, bantu orang, apalagi ilmu yang kita punya itu bisa menyelamatkan orang lain tuh kayak senang banget itu pelayanan. Dan itu kan juga kayak jadi motonya Katolik lah ya gitu kan, melayani ya gitu kan. Nah kemudian juga yang kedua aku juga tertarik dalam hal manage orang gitu, jadi aku juga tertarik dalam manajerial. Jadi dua itu sih mungkin ya, dalam hal bidang melayani gitu, jadi mengobati pasien, klinisi nama kerennya, sama dalam hal manajerial. Dua itu sejauh ini gitu. Oke. Kalau dari aku ya, ini dulu kan di TE itu ada penjurusan ya. Nah tapi sekarang tuh jadi kan kurikulum merdeka, jadi bisa ngambil banyak. Nah itu bisa ngambil, misalnya kalau dulu tuh ada yang lebih suka ke elektro tuh ada yang kendali, ada yang harus kuat tuh yang bakal di PLN atau di perusahaan oil and gas bisa. Nah habis itu ada yang harus lemah, elektronika tuh ada yang komunikasi, dan ada yang lebih ke IT itu bisa juga, karena kan kita satu departemen sama IT kan. Nah kalau sejauh ini ya, ini bisa berubah juga, tergantung dari nanti aku kayak wah ternyata mungkin ada yang lebih menarik gitu, tergantung pengalaman membawa. Kalau sekarang ini jujur aku ngeliat cutting tuh banyak kan yang milih kayak cutting yang terkenal ya, banyak yang milih kayak harus kuat. Aku lihat kayak ini terlalu overrated nih, kenapa banyak banget sih. Tapi setelah mendekati dan bertanya-tanya, ternyata emang kayak prospek di situ tuh mungkin di Indonesia kan di PLN tuh belum terlalu bagus, tapi di luar tuh bagus banget, katanya dicari banget. Nah jadi mungkin itu sama harus kuat tuh kalau di combo itu paling bagus sama kendali. Jadi bisa mengendalikan arus kuat tersebut. Nggak gitu ya bahasanya, tapi ada pokoknya itu juga cukup sulit kalau misalnya kendali digabung sama arus kuat, tapi itu lebih dipakai lagi malah. Karena kalau misalnya arus kuat doang itu udah dipakai, kalau digabung sama kendali itu optionnya jadi lebih banyak lagi. Kendali itu apa sih, ISIS? Bukan, kendali itu teknik kendali. Kamu semester 4
atau Iya, 3? belum dapet. Belum ya? Enggak, kalau ISIS aku juga nggak mau. Ya, jadi jangan ya guys kalau misalnya ambil. Itu ISIS apa ini? ISIS. itu Oh, bukan yang gitu. isyarat sistem. Oh. Itu masuk ke komunikasi. Sis. Oke. Wah, ISIS gimana nanti? Ternyata nanti aja itu bahan besok. Nah, tapi Grace kan, aku kenapa Grace terus? Greta, tapi apa yang aku pelajarin dari pas ngobrol-ngobrol nih, kayak kalau semisal kedokteran kan emang melayani banget ya, melayani kayak istilahnya tuh berbakti banget, yang kayak istilahnya sangat positif dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan gitu. Iya, Tapi Le. sebenarnya semua jurusan tuh sama aja, kayak hal-hal sederhana kayak apa yang dilakuin sama Kak Farel, bisa melihat dari point of view orang lain gitu, terus membantu mereka, itu juga sebenarnya hal sederhana tapi ya emang hal-hal yang diinginkan Tuhan buat kita lakuin juga gitu. Jadi kamu udah ngerasa amazed banget belum nih sama kedua pembicara kita ini? Sudah, apalagi kayak karena aku baru tahun pertama kan, jadi kayak aku tuh merasa kayak masih adaptasinya masih kurang kan sama teman-teman, terus kayak ngeliat gimana cara kita harus nge-reach out teman, terus kayak ngomongnya tuh hati ke hati, karena kayak kan beda-beda ya orang tuh, terus banyak dari teman-teman tuh baik dari daerah yang berbeda sama aku, jadi mungkin dari gaya bahasa mereka ngomong mungkin mereka merasa itu biasa aja, tapi menurut aku itu kayak agak nyelekit gitu ya. Nah itu juga aku harus mulai ngerti, menurut mereka tuh kayak ini ngomong biasa aja, kamu kok mikirnya aku marah. Oh enggak, ternyata Waduh. enggak gitu. Jadi emang harus Iya. mencoba buat ngerti sisi dari orang lain. Iya, sesederhana itu, tapi emang kita harus mulai belajar gitu ya. Kalau misal dari kakak sendiri, ada nggak sih kak tips-tips yang kakak kan banyak tuh hengar dengar tuh di luar-luaran sana kayak enggak, organisasi tuh kalau organisasi dibandingin magang, pentingin magang, apa ini sama ini pentingin ini gitu. Kalau misal dari kakak sendiri kayak ada tips-tips yang menurut kakak dari point of view kakak tuh bener nggak gitu kak, untuk yang bisa digunakan oleh teman-teman Katolik yang pengen tahu gitu. Mungkin Mas Marcel dulu nih. Kalau di tempatku ini ya, kalau magang profesi itu wajib, itu udah bukan S1 lagi, itu hitungannya profesi gitu ya. Setara mungkin kayak insinyur mungkin ya. Nah, jadi ngambil 2 tambahan itu wajib, itu untuk mendapat gelar dokter kan. Tapi kalau di 7 semester untuk di S1, nah kami itu kurikulum baru juga, kurikulum merdeka. Itu di semester 7 sekarang full kosong, jadi itu bebaskan mahasiswa nyari 20 SKS dari sumber manapun. Dan sekarang baru di angkatan 21 tuh barusan yang ada magang. Magang, ada ISMA, itu baru pertama kali ISMA dari kedokteran. Terus juga ada magang, ada ISMA, ada yang magangnya itu di badan kayak misalnya BNN ya, narkotika, ada yang di rumah sakit. Itu banyak banget. Nah, kalau kepentingan mana, jelas organisasi itu penting. Bahkan FK aku udah kayak kaprodiku itu sudah kayak kaprodi kan kayak akademik banget nih orangnya, tapi udah bilang bahwa setidak-tidaknya satu mahasiswa itu wajib ikut satu organisasi. Jadi itu udah kayak ya udah pesan kayak ya ini penting banget organisasi gitu. Dan menurutku kalau di FK ya, berdasarkan pengalamanku nih dan aku ngeliat teman-teman, kalau di UGM itu sangat masih ada waktu kok, sangat masih ada waktu itu untuk menyempatkan organisasi. Itu pertama. Kemudian kalau mau lomba ya monggo, mau hal-hal lain monggo, tapi itu sangat jadi nggak terlalu yang di framingnya orang-orang yang kayak nggak ada waktu, yang tugasnya menumpuk, nggak juga. Jadi masih ada waktu banget gitu. Oke. Kalau dari aku ya mungkin kalau misalnya disuruh tadi milih gitu ya, sebenarnya organisasi itu kan orang banyak yang bilang ya kayak buat organisasi itu buat apa gitu, tapi sebenarnya pentingnya itu di situ kita bisa apa ya, ibaratnya meluaskan pikiran kita gitu. Jadi kita tuh bisa ngelihat banyak orang yang berpikir kayak gimana, kita bisa interaksi sama orang lain, dan itu jujur nambah koneksi banget. Bisa aja dengan orang tersebut kita nanti ikut lomba gitu kan. Jadi organisasi juga penting banget. Tapi kita harus milih juga, menurutku tuh gitu. Kita harus milih mana yang menurutku agak tepat, milih mana yang bagus. Terus kalau misalnya tadi ya magang atau apa, mungkin teknik ini mungkin katanya erat ya kaitannya dengan itu ya. Kan kita juga ada magang wajibnya juga di semester 5 ke 6. Nah, itu tuh selain itu kita tuh jujur kalau misal dari segi jadwal ya, dari semester 1 sampai 8 tuh itu agak ketat untuk dapat magang di semester 8 yang SKS-nya sedikit. Itu tuh kita harus benar-benar dari awal tuh 24 jadi bisa di semester 8 tuh agak kosong. Nah, itu padahal sebenarnya berguna banget kalau misalnya bisa magang. Jadi kita pengen banget, cuman agak susah. Tapi ya lagi diusahain sama aku dan teman-teman tuh.
jujur pengen banget nambah pengalaman. Kalau misalnya disuruh milih, akademik tuh penting. Ya prakteknya kan kalian nanti misalnya udah pinter nih, ya dipraktekinnya di pekerjaan kan. Nah jadi penting juga untuk kita tahu, oh ternyata pas kerja nih yang kayak gini tuh nggak kepake, yang kepake tuh malah ilmu yang di bagian ininya. Kita yang ini kepake nih, oh dulu aku untung belajarin bagian ini, jadi bisa aplikasiin di bagian sini. Itu bisa organisasi ngebantu kita juga untuk ngobrol sama misalnya nanti coworker kita, jadi penting juga. Tapi kita harus jaga balance dan ke yang tepat gitu sih. Berarti sebenarnya semuanya penting tapi in a different way ya. Kalau semisal kalau di bagian organisasi tuh jadinya kita bisa berdinamika sama orang, kita bisa mempelajari gimana sih cara kerja manusia tuh kayak gimana. Terus kalau dari magang ya tentang ilmu yang kita udah pelajari secara akademik kita praktekkan di proses itu. Jadi semuanya penting gitu. Benar. Ada quotes nggak Kak buat mahasiswa Katolik nih? Quotes apa ya? Apa Rel? Kalau aku mungkin gini. Tapi quotes itu apa ya? Ini nggak pendek ya. Jadi nggak harus quotes. Kata-kata Pesan-pesan. Kalimat mutiara ya. Kalimat mutiara tuh pokoknya apapun yang terjadi sama kita, misalnya kita udah berusaha nih ya, itu tuh menurutku udah kehendak Tuhan. Kalau misalnya belum direstui itu berarti ada pelajaran yang bisa diambil di baliknya. Karena kalau misalnya emang kita layak menang ya pasti bakal dikasih. Kalau misalnya kalian ngomongin tentang itu ya. Jadi kalau misalnya tentang lomba-lomba gitu, kalian jangan sedih kalau misalnya itu berlaku juga untuk hal lain ya. Dalam suatu kegiatan, oh berarti belum direstui, mungkin ada yang harus diimprove. Itu misalnya di luar faktor, kalau misalnya kalian tahu, wah ternyata ada faktor manusia lain, misalnya wah ternyata dia ordal nih langsung masuk, itu beda ya. Kalau itu beda. Cuman kalau under normal circumstances itu, kalau misalnya belum direstuin, kalian pernah dapat pepatah ini kan ya, kalau misalnya orang biasa tuh berusaha sebisanya dan berharap mereka akan menang, tapi pemenang itu berusaha mati-matian dan masih mikir kalau mereka tuh bakal kalah. Jadi kalau misalnya kalian emang layak menang, Tuhan bakal ngasih kok. Kalau kalian emang layak berhasil, pasti Tuhan bakal ngasih. Catat guys. Coba kita Marcel. lanjut lagi. Coba Kak Marcel. Oke, karena ini kita satu bahas ini ya soal prestasi ya seputar ya akademik sama perlombaan. Sama juga ini dari KMK juga ya. Jadi ada aku punya dua moto nih, satunya yang tentang ambis-ambis, satunya tentang rohani. Jadi pertama ini yang ambis dulu. Ini kata-kata dari ini ya Santo Aloysius Gonzaga gitu. Ad maiora natus sum gitu. Aku dilahirkan untuk melakukan hal-hal besar gitu. Jadi itu kata-kata yang mungkin kesana narsistik banget ya, tapi iya kan? Tapi menurutku ini mengingatkan aja ke kita bahwa kita itu lahir di dunia itu ada alasan. Jadi supaya kita itu tahu bahwa kita itu punya manfaat buat mau orang lain, diri kita, masyarakat, itu sekecil apapun yang kita lakukan itu ada nilainya. Jadi itu membuat kita sadar kalau kita itu berharga gitu. Jadi jangan sia-siakan waktu, kemudian talenta yang kita miliki. Itu satu. Kedua, nah ini yang rohani banget ya. Ya tadi ini hubungannya sama tadi apa bilang fiat voluntas wa. Jadi jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi kan kehendak Tuhan lah ya gitu. Jadi kalau kita jatuh, kita menghadapi kesulitan, ya jangan lupa bahwa kalau kita berpasrah ke Tuhan, ya kita pasti akan menemukan hal yang menyenangkan gitu. Nggak tahu cepat atau lambat gitu. Oke, terima kasih banget buat kata-kata hari ini. Tolong dicatat ya guys. tapi emang aku kerasa banget sih kayak awalnya sebenarnya jurusan ini tuh bukan jurusan yang aku pengen banget. Dulu aku pengennya kedokteran kan, tapi aku ditolak gitu kan. Tapi setelah aku lihat lagi dinamika aku di teknik elektro, ternyata aku ngerasa oh memang ternyata ini tempat yang tepat buat aku. Bahkan kalau waktu itu mungkin aku nangis-nangis, waktu itu mungkin aku kayak padahal aku udah berdoa, udah belajar, dan aku rasa kalau aku balik ke tempat itu pun, ke waktu itu pun aku udah pol-polan banget tuh secara doa, secara belajar dan segala macam. Aku udah nggak bisa iniin lagi, tapi kenapa kok Tuhan nggak bantu gitu. Terus akhirnya ketika sekarang aku ngerasa bahwa oh ternyata emang Tuhan punya jalan. Jadi mungkin kalau semisal saat ini kita ngerasa kayak kenapa ya Tuhan kok nggak bantu, tunggu dulu aja, mungkin rasa syukurnya itu ada di depan gitu. Mungkin ketika kalian udah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, apa 3 tahun lagi, ketika kalian look back, oh ternyata Tuhan punya rencana kayak gitu. Paham. Keren. Paham. Catat. Kalau Greta gimana Gret? Kalau aku ya sebenarnya aku ini sih
dulu tuh bingung kan mau pilihnya tuh apa, karena dari kecil tuh aku maunya yang kayak berbau-bau seni gitu loh. Cuman kayak waktu SMA tuh aku merasa kayak minatku di seni tuh kurang. Saya kira aku ikut lomba kayak seputar kimia gitu kan. Jadi minatnya lebih ke kimia, dan lomba-lomba yang diselenggarain itu dari teknik kimia. Akhirnya aku milih buat masuk teknik kimia. Dan maunya tuh aslinya mau di Surabaya aja, jadi nggak perlu ngerantau kan. Ternyata Tuhan kasih jalannya, aku keterimanya di sini. Terus kayak harus mungkin karena selama ini aku manja gitu ya, jadi kayak aku disuruh kesini tuh kamu tuh harus bisa mandiri, jangan manja terus gitu. Walaupun aku kayak kadang tuh kayak kenapa ya aku dipisahin sama ibu ya. Cuman ya ternyata gitu guys, biar aku bisa ngurus diri sendiri. Mandiri ya. Benar, biar belajar juga. Oke, ada lagi nggak nih Greta pertanyaan buat kakak keren kita ini? Apa ya guys? Kayaknya udah deh kak. Oke, udah cukup ya. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget ya Kak Farel sama Kak Marcel Yo. udah kasih insight yang sangat impactful ya bagi teman-teman semua, dan semoga dilancarkan untuk studinya, dan Amin. semoga Amin. kedepannya nanti semakin banyak lagi achievement yang bisa diambil gitu. Kalau dari Oke. kita. Terima kasih kak sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita yang pertama ini. Iya, perdana loh Perdana, ini. guys. Dana ya. Oh, berdana nih berarti lumayan lah ya. Buka Apalagi gerbang. dari pengalaman-pengalaman yang udah di-sharingkan itu benar-benar membantu banget buat aku yang masih maba ini. Jadi lebih Oke. terarah. Semangat, semangat. Terima kasih ya kak. Oke, terima kasih. Kita cut ya guys. Bye. Dadah.